Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setan sebagai musuh yang nyata bagi manusia tidak pernah kehabisan cara untuk menjerumuskan manusia dalam keburukan. Di antara tipu daya tersebut ialah dengan membuat manusia merasa dirinya suci dan merasa aman dari dosa. Larangan menganggap diri suci ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yang artinya, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Mengenai ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menerangkan bahwa terlarangnya orang-orang beriman untuk mengabarkan kepada orang-orang akan dirinya yang merasa suci dengan bentuk suka memuji-muji dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuzakku anfusukum, Allahu a'lamu bi ahli bir minkum." Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah pun tidak menganggap dirinya suci. Adakah keraguan pada diri kita bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna keimanannya? Sekali-kali tidak. Kita amat meyakini kesempurnaan iman beliau. Akan tetapi kesempurnaan iman beliau tidak membuat beliau merasa dirinya suci dan bosan dalam beribadah. Meski telah dijamin surga, akan tetapi beliau tetap salat malam hingga bengkak kakinya. Lalu bagaimana dengan kita? Masih layakkah menganggap diri kita suci? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita simak sebuah kisah dari Abu Yazid Al-Bustami. Beliau adalah seorang syekh atau pemimpin kaum sufi. Namun siapa sangka beliau pernah mendapat ilmu yang sangat berharga dari seekor anjing di tepi jalan. Seperti biasa, Abu Yazid Al-Bustami suka berjalan sendiri di malam hari. Lalu dia melihat seekor anjing berjalan terus ke arahnya. Anjing itu dengan bersahaja berjalan dan tidak menghiraukan sang syekh. Namun ketika sudah hampir dekat, Al-Bustami mengangkat jubahnya, khawatir tersentuh sang anjing yang katanya najis itu. Spontan anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid
seperti mendengar seakan anjing itu berkata padanya, "Hai Syekh, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau itu merasa terkena najis, engkau tinggal basuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu yang berbaju dan berbadan manusia itu merasa lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bisa bersih walaupun engkau membasuhnya dengan 7 lautan." Abu Yazid tersentak dan minta maaf pada sang anjing. Sebagai tanda permohonan maaf yang ikhlas, dia pun lantas mengajak sang anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama. Tapi si anjing itu menolak dan seraya berkata, "Engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencomoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta atas sujudku yang seperti ini. Lihatlah, aku juga tidak pernah menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid yang masih terpingah-pingah. Abu Yazid masih terdiam, dalam hatinya mengadu, "Duhai Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikan hatiku daripada najis yang ada di hatiku." Sejak peristiwa itu, Syekh Abu Yazid pun senantiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat, karena telah menyadari bahwa menganggap dirinya suci itu salah. Janganlah menganggap dirimu lebih suci daripada yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang paling suci di antara hamba-hambanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa merasa suci dari yang lain adalah tipu daya setan untuk menjerumuskan manusia dalam keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga tidak terjebak dalam lingkaran anggapan bahwa diri kita adalah orang yang lebih suci dari yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, i'lamu annahu la anfa' lil insan fi hadzal zaman min thalathi khisal as-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar wa kathratis salati 'alan nabiyil mukhtar. Fas-salatu 'alaihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa afdalit ta'at wa min aqrabit turuqil musilah ila rabbil bariyat. Faqad amarakumullah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi
فقال مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين أئمة المهتدين سادتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواج الطاهرين وأزواجه الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا بذكرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه له على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.